Selamat menonton. Perkenalkan, namaku Indah. Umurku 35 tahun. Aku seorang istri sekaligus ibu rumah tangga. Adam adalah suamiku. Kami tinggal di kota, tepatnya di perumahan anggrek. Malam itu aku baru saja pulang dari tempatku bekerja. Aku duduk di sofa. Di rumah itu terasa sunyi dan sepi. Hanya suara jam dinding yang samar terdengar. Tapi ada suara lain berasal dari dapur. Aku merasa aneh, ini baru jam 7 malam. Biasanya suamiku Adam belum pulang kerja. Tapi kenapa ada suara di dapur? Dengan langkah perlahan aku berjalan menuju dapur. Aku ingin memastikan rasa penasaranku di sana. Di depan wastafel, berdiri seorang laki-laki. Tanpa pikir panjang aku mendekatinya, lalu memeluknya dari belakang. "Kamu sudah pulang," ucapku. "Tante, ini aku Aldi, bukan Kak Adam." Aku kaget dan langsung melepaskan tanganku. Wajahku berubah jadi pucat. Aku terdiam sejenak. Ternyata Aldi, adik iparku. "Maaf tante, kira Kak Adam." Aku menatapnya dengan ekspresi campur aduk, antara bingung dan gugup. Aku memegang tangan Aldi, mencoba menjelaskan kepada Aldi bahwa aku tak tahu jika kamu Aldi. "Iya tante, maaf, aku juga enggak bilang kalau aku mau kesini. Aku cuma bilang ke Kak Adam." "Oh begitu." Namun jauh di dalam benaknya Aldi tak bisa melupakan detik-detik canggung itu. Tante Indah juga tak bisa mengabaikan rasa aneh yang menyelinap ke dalam hatinya. "Ini hanya sekedar salah paham. Kamu kesini dengan siapa, Di?" tanya tante. "Aku sendiri. Tapi pas sore aku dijemput kakak di terminal. Makanya aku ada di sini," ucap Aldi. "Ya sudah, kamu sudah makan belum?" "Sudah tante." "Ya sudah tante, mau mandi. Sebentar lagi kakakmu pulang." Aldi duduk di sofa ruang tamu sembari menonton televisi. Sekitar jam 9 malam, Kak Adam datang baru pulang kerja. Ia duduk di sampingku. "Di, kamu sudah makan sudah, Kak?" "Di mana Tante Indah?" "Aku tak melihatnya." Mendengar suara Kak Adam, suamiku, aku keluar berjalan menemuinya di ruang tamu. "Iya Kak, ada apa? Kamu sudah masak, Mah?" "Sebentar lagi matang, Kak. Aku sedang di dapur masak." "Ya sudah, aku mau mandi." "Masak yang enak ya, Mah?" "Iya Kak." Aku melihat ke arah Aldi, adik iparku. Dia pun menatap mataku dan melihat ke arahku. Aku kembali teringat momen kejadian di dapur bersama Aldi. Hatiku berdebar kencang. Aldi melemparkan senyum hangatnya kepadaku. Aku kembali berjalan menuju dapur. Malam itu kami makan bersama, berbincang dan mengobrol. Pagi itu, sebelum aku dan suamiku berangkat bekerja, aku membeli nasi uduk dan gorengan untuk kami makan sarapan. Tak lupa juga untuk Aldi, adik iparku yang masih belum bangun. Dari kejauhan langkah Aldi terdengar tanpa sepengetahuan siapapun. Aku mencuri pandang ke arah adik iparku Aldi, yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam, untuk melamar pekerjaan. Pandanganku tertahan sejenak mengamati sosok Aldi yang rapi, gagah pagi itu, sampai ia di dapur sarapan bersama kami. "Pagi Kak," ucapan Aldi. "Kamu sudah rapi. Kamu akan melamar pekerjaan di mana sekarang?" tanya Kak Adam. "Di pabrik tak jauh dari sini." "Ya sudah, habiskan sarapannya. Kakak sama tante juga mau berangkat kerja." Tak lama selesai sarapan. "Ini kunci rumah. Siapa tahu kamu pulang lebih awal dari kakak sama tante." "Makasih Kak." "Ya sudah, kakak berangkat." Singkat cerita, malam itu seperti biasa aku pulang lebih awal dari suamiku. Aku melihat Aldi yang tengah menonton televisi di ruang tamu. Sekilas menatap ke arahnya, aku teringat detik-detik canggung yang tak bisa aku lupakan. Dengan kejadian bersama adik iparku Aldi, aku masih merasakan hangat tubuh Aldi yang tak sengaja aku memeluknya. Aku pikir suamiku, namun ternyata Aldi, adik iparku. Bagaimana perasaan aneh yang melesat begitu cepat. Aku tak tahu kenapa, tapi diriku masih meresapi momen kejadian itu. Kini setiap aku melihat dan menatap adik iparku, rasa itu seperti kembali muncul. Aku mencoba menepis perasaan itu. Namun saat tatapanku kembali bertemu dengannya, hatiku selalu berdebar kencang. Aku merasa ada yang berbeda dengan tatapan Aldi. Seperti ada ketegangan yang tak biasa dalam diriku. Pikiranku tak bisa tenang. Aku merasa aku telah terjebak di dalam hati adik iparku. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam.
berusaha mengendalikan perasaanku yang semakin hari semakin jatuh hati kepada adik iparku. Pagi itu kami sarapan bersama. Bagaimana Di? Sudah ada panggilan untuk kerja? Tanya Kak Adam. Belum Kak. Ya sudah sabar. Iya Kak. Ma, hari ini aku akan pergi keluar kota. Aku ditunjuk untuk menjadi pembicara seminar di sana. Dan ada urusan lain juga di sana. Mungkin 2 atau 3 hari. Ucap suamiku Kak Adam. Iya Kak, semoga sukses dan lancar. Terima kasih Ma. Malam itu terasa sepi. Suamiku keluar kota. Di sini hanya ada kami berdua. Sedang menonton televisi di ruang tamu. Jantungku berdebar melihat tatapan Aldi. Aku bingung dan aku menggigit bibir bawahku tak tahu harus berkata apa. Aku merasakan ketegangan yang tiba-tiba muncul antara aku dan adik iparku. Aku merasa ada yang aneh. Tapi aku tak tahu bagaimana harus memulai percakapan. Aku dan Aldi saling mencuri pandang tetapi tak ada satupun yang mengungkapkan kata-kata. Akhirnya Aldi memecah suasana hening malam itu. Tante, aku mau membuat teh. Tante mau tidak? Aku terdiam sejenak. Menatap Aldi dengan pandangan yang sulit dibaca. Iya Di, Tante mau. Maaf tadi Tante sedikit kaget. Ini tantenya. Maksidi. Sama-sama Tan. Malam itu kami duduk bersama sembari menonton televisi. Sambil meminum teh buatan Aldi. Kami saling mencuri pandang dan menatap mata. Tak lama aku pergi ke dapur untuk menenangkan hati dan perasaanku yang semakin canggung dan berdebar. Tiba-tiba aku melihat kecoa. Aku langsung berteriak panik dari dapur. Aldi, tolong Tante. Aldi langsung lari ke dapur. Aku langsung bersembunyi di balik tubuhnya. Tepat di belakang Aldi sembari memeluk. Tolong Tante Di. Tenang Tante. Aku ambil sapu untuk membuang kecoa itu. Kami kembali ke ruang tamu untuk menonton televisi. Aku duduk di samping Aldi. Aku memberanikan diri untuk memegang tangan Aldi. Aldi hanya tersenyum kepadaku. Seperti dia sudah tahu apa maksudku. Di malam ini Tante merasa kesepian. Tante juga ingin jujur sama kamu. Tentang perasaan Tante yang sebenarnya. Tante menyukaimu semenjak kejadian itu. Tante selalu kepikiran kamu. Kali ini Tante ingin bilang bahwa Tante mencintaimu dan ingin melanjutkan momen waktu itu. Malam itu aku mengajak Aldi tidur di kamarku. Itulah yang aku lakukan selama suamiku tak ada di rumah. Inilah kisahku. Terima kasih telah menonton video ini.